الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيد السادات وعلى آله وصحبه أهل الفضائل والكرامات. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، Duyufur Rahman, tamu-tamu Allah yang berbahagia, alhamdulillah, setelah selesai solat subuh kita duduk sementara di rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan ayat demi ayat, hadis demi hadis, kisah-kisah orang-orang terdahulu yang sudah berhasil di dunia dan akhirat, supaya kita bisa mencontoh kehidupan mereka, sehingga insya-Allah kita pun akan menjadi orang yang sukses di dunia wal akhirah. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Duyufur Rahman, tamu-tamu Allah yang berbahagia, subuh ini menggantikan Ustaz Abuya Dr. Mawardi Muhammad Saleh. Beliau menurut informasi kabar masih berada di Al-Madinah Al-Munawwarah. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, subuh ini kita mengkaji tentang fil mahabbah, tentang cinta kepada Allah. Mahabbah atau cinta kepada Allah adalah salah satu di antara asas yang sangat penting ketika kita melakukan ibadah kepada Allah. Berbeda kualitas orang yang didasari ibadahnya karena mahabbah, kecintaan kepada Allah, dengan orang yang tanpa mahabbah di dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita kaji mahabbah ini, cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasul, dan insya-Allah akan kita terapkan di dalam kehidupan kita. Kitab yang akan kita bahas subuh ini adalah Mukasyafatul Qulub, yang dinisbatkan kepada Al-Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Fil mahabbah, dzukira anna rajulan ra'a suratan qabihatan fil badiyah. Disebutkan bahawa seseorang ini tidak disebutkan karena dia nakirah. Ada seseorang lelaki yang ra'a suratan qabihatan fil badiyah. Dia menengok ada rupa yang buruk ketika dia berada di tanah lapang. Heran dia. Faqala, lalu seorang lelaki tadi bertanya, man anta, siapa kamu sebenarnya? Wajah yang buruk ni. Qalat, wajah buruk tadi mengatakan, ana amalukal qabih. Ketahuilah saya ini adalah amal burukmu yang sudah kamu lakukan. Jadi amal buruk kita rupanya bisa berubah menjadi wajah yang buruk. Qala faman najatu minka, qala faman najatu minki. Maka orang tadi bertanya, bagaimana caranya supaya bisa selamat dari engkau ini? Qalat as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu rupa yang buruk tadi membocorkan rahasianya. As-salatu ala nabi, cara untuk bisa selamat daripada aku ni adalah salawat kalian kepada Nabi. Jadi semakin banyak salawat kita,
insya-Allah amal kita akan semakin cantik. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salatu alayya nurus sirat. Salawat kepada aku, kata Nabi, adalah nur nanti ketika di sirat. Jadi ketika kita menempuh jembatan, itu gelap Pak, Bung. Gelap segelap-gelapnya. Orang meraba-raba ketika itu. Maka apa cahaya yang bisa digunakan untuk menempuh sirat itu? Salah satu di antaranya adalah bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man shalla alayya, siapa yang bersalawat kepadaku yaumal jumu'ah, pada hari Jumat, malam Jumat, samanina marratan, 80 kali. Ghafarallahu lahu dhunuba 80 aman, maka Allah akan ampuni dosanya sebanyak 80 tahun. Allahu akbar. Siapa yang bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumat, siang Jumat, malam Jumat 80 kali, maka dengan kecintaannya, mahabbahnya mengucapkan selawat itu kepada Nabi, Allah Subhanahu wa taala berikan ampunan untuknya selama 80 tahun. Besar selawat ni, dahsyat. Selawat inilah merupakan amalan. Kalau amalan lain kalau kita lakukan karena ria, ingin didengar, ingin dilihat oleh orang lain, tak diterima Pak. Tapi beda dengan selawat ni. Bapa ibu bersenandung selawat, ingin dipuja-puji oleh orang karena kita berselawat itu, tetap diberikan oleh Allah Ta'ala pahalanya. Itulah besarnya manfaat daripada selawat ni. Amalan yang lain Allah Ta'ala tidak lakukan, tapi Allah perintahkan. Allah perintahkan salat, Allah tidak salat. Allah perintahkan kita membaca Al-Quran, Allah Ta'ala tidak membaca Quran. Allah Ta'ala perintahkan kita zikir, Allah tak berzikir. Tapi ini amalan ini, selawat ini, Allah perintahkan selawat, tapi Allah Ta'ala dan para malaikat lebih dulu mengamalkannya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Jadi Allah dan para malaikat lebih dulu berselawat kepada Nabi. Itu bedanya amalan selawat ni Pak. Jadi amalkanlah amalan selawat ni. Kalau bisa setelah selesai salat 100 kali, nanti zuhur setelah selesai zuhur 100 kali. Yang penting itu rutin dilakukan. Biarlah tak banyak tapi rutin dilakukan, daripada banyak sekali dalam setahun. Sudah tu tak selawat-selawat lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kita lanjutkan. Wa hukiya anna rajulan kana ghafilan 'anis salati 'ala sayyidina Muhammadin fara'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam lailata fil manami wa lam yaltafit ilaihi. Ada kisah bahwa ada seseorang yang dia lupa berselawat. Ghafilan ni disebutkan dia lupa. Dia lalai dari berselawat Pak. Biasanya berselawat dia, tapi ini udah lama tak berselawat lagi. Fara'an Nabiya sallallahu alaihi wasallam, lalu dia melihat Nabi dalam mimpi. Jadi kalau orang sudah terbiasa dengan selawat, tiba-tiba selawat itu ditinggalkan, Nabi kadang-kadang memberikan tarbiyah Pak, lewat mimpi. Jadi sama dengan kisahnya ada filem itu, raja yang sudah sekian ribu dalam satu hari dia berselawat, tiba-tiba lupa dia berselawat. Allah ingatkan lewat mimpi kepada Nabi bahwa dia rupanya sudah lupa dengan selawat ni. Jadi diingatkan Pak. Begitulah orang yang sudah saling mencintai, mengasihi ini, kalau lupa kekasihnya diingatkan. Fara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam lailata fil manami wa lam yaltafit ilaihi, lalu dia melihat Nabi dalam mimpi tapi Nabi tidak menoleh kepadanya. Nabi lewat aja. Sedih Pak. Orang lain ditoleh oleh Nabi, kita dekat dengan Nabi tak ditoleh-toleh oleh Nabi. Lalu dia bertanya, faqala ya Rasulullah, dia bertanya, ya Rasulullah, a anta alayya ghadban,
engkau marah kepadaku ya Rasulullah sampai engkau tidak mau menoleh kepadaku? Jadi kalau orang yang sudah tidak diperhatikan, Pak, kalau memang sudah biasa dia memperhatikan, sekali tidak diperhatikan, terasa teriris-iris hatinya. Begitulah orang yang sudah mendarah daging kecintaan kepada Nabi, rupanya dalam mimpi diberikan tarbiyah. Lewat mimpi kepada Nabi SAW, Nabi lam yaltafid ilaihi, tidak mau menoleh kepadanya. Lalu dia bertanya, anta alayya ghadban, apakah engkau marah kepadaku ya Rasulullah? Qala, Nabi mengatakan, la, aku tidak marah. Lalu kalau engkau tidak marah, falima la tanzuru ilayya, kenapa engkau tak mau menengok kepadaku? Engkau tak mau menoleh tadi. Qala, lalu Nabi dalam mimpi itu berkata, li'anni la a'rifuka, aku tidak kenal dengan engkau. Allahu Akbar. Nabi tak kenal lagi. Faqala kaifa la ta'rifuni wa ana rajulun min ummatika? Ya Rasulullah, bagaimana engkau tidak kenal dengan saya sementara saya adalah bagian daripada umatmu juga? Wa qad rawal ulama'u annaka a'rafa bi ummatika a'rafa bi ummatika minal walidati bil walad. Sungguh ada hadis yang diriwayatkan oleh para ulama yang menyebutkan bahawa engkau wahai Rasulullah lebih kenal kepada umatmu dibandingkan seorang ayah ibu kepada anaknya. Tapi sekarang engkau tak kenal dengan aku ya Rasul. Begitu dalam mimpinya, Pak. Faqala, maka Nabi Muhammad dalam mimpi itu berkata, sadaqu, benar apa yang dikatakan oleh para ulama, diriwayatkan dalam beberapa hadis Nabi SAW yang disampaikan kepadamu, benar itu. Walakin innaka la tadhkuruni, apa sebab aku tak kenal dengan engkau? Engkau tidak mau mengingatku dengan berselawat. Innaka la tadhkuruni bis salati wa inna ma'rifati bi ummati bi qadri salatihim alayya. Aku tak kenal dengan engkau sebab engkau tidak mau mengingatku dengan selawat. Wa inna ma'rifati bi ummati bi qadri salatihim alayya. Sesungguhnya aku kenal dengan umat ini di mana atau sekedar mana mereka banyak berselawat kepadaku. Semakin banyak berselawat kepada Nabi, akan semakin kenal Nabi dengan kita. Begitulah besarnya, pentingnya berselawat kepada Nabi. Man ahabba syai'an aktsara dzikrah. Dalam hadis Nabi disebutkan, siapa yang memang betul-betul mencintai sesuatu, seseorang, aktsara dzikrah, dia akan lebih banyak mengingat, menyebut nama yang dicintainya. Mencintai Nabi, maka banyak menyebut nama Nabi dengan selawat. Thumma tabahar rajul wa awjaba ala nafsihi ay yusalli ala an-nabi kulla yawmin 100 marrah. Kemudian lelaki itu tadi, karena sudah ada teguran dari Nabi dalam mimpinya, dia mewajibkan dirinya untuk berselawat kepada Nabi kulla yaumin 100 marrah, setiap hari 100, setiap hari 100. Karena sudah ditegur oleh Nabi dalam mimpi. Kalau ini tak bisa, ni bahaya ni katanya kan. Nabi tak mau menegur kita karena Nabi tak kenal dengan kita, dengan sebab kita tidak mau berselawat kepada Nabi. Kata laki-laki ini tadi, kalau begitu aku wajibkan untuk diriku berselawat kulla yaumin 100 marrah, setiap hari 100 kali. Yang mudah saja sebenarnya, Pak. Kalau mau setiap hari 100 kali itu, setelah selesai subuh ni 20, setelah selesai zuhur nanti 20, setelah asar 20, setelah maghrib 20, setelah isya 20. 20 kali 5 jadi 100. Jadi tak ruwet kali. Jadi 20, 20, 20, tapi amalkan. Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang sangat dicintai oleh Allah adalah amal yang terus menerus walau itu sedikit.
Jadi menengok ataupun mendapatkan teguran dari Nabi, maka dia wajibkan kepada dirinya, Pak. Dia wajibkan ini. Dia wajibkan kepada dirinya untuk berselawat setiap hari 100 kali. Setiap hari 100 kali. Fafa'ala dzalika, dia lakukan itu terus menerus. Thumma ra'a ba'da dzalika, thumma ra'ahu ba'da dzalika fil manam. Dia melihat setelah itu, setelah dia amal-amalkan, Pak, dia lihat Nabi dalam mimpi lagi. Jadi orang-orang dulu, Pak, mudah bermimpi dengan Nabi karena dekat mereka dengan Nabi. Awak inilah payah berharap-harap bermimpi dengan Nabi, mimpi yang lain yang ada. Tak pernah kita mimpi dengan Nabi. Itu tandanya kita jauh dari Nabi. Kalaupun kita bermimpi dengan Nabi, kadang-kadang mimpinya jauh nampaknya. Jauh nampak serbatnya. Itu pertanda bahawa begitu jauhnya kita dari Nabi. Kalau orang dekat dengan Nabi sampai terbawa-bawa mimpi. Inilah yang dialami oleh lelaki ini. Setelah dia mengamalkan, dia melihat lagi dalam mimpinya. Rasulullah berkata, faqala a'rifuka. Nabi berkata kepadanya, sekarang baru aku kenal dengan engkau. Wa ashfa'u laka, aku bersedia untuk memberikan syafaat kepadamu. Oh, kalau sudah begitu, Pak Bu, tenang hati kita. Nabi mengatakan dia sudah kenal dengan kita. Kalau pejabat di Provinsi Riau ini sudah mengatakan kepada kita, saya kenal dengan si Fulan, saya kenal dengan bapak itu, saya kenal dengan si Anu, bukan main senang hatinya. Apalagi yang mengatakan itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu sara muhibban li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dia dikenal oleh Nabi lagi? Karena dia sudah menjadi muhibban li Rasulillah, mencintai Nabi dengan sepenuh hati. Apa tanda dia mencintai Nabi? Banyak-banyak berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakanlah jikalau kamu memang benar-benar mencintai Allah. Sababu nuzuliha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab turun ayat ini, dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak Ka'ab bin Ashraf dan sahabat-sahabatnya ilal Islam, untuk masuk Islam. Qalu, ketika itu mereka mengatakan, nahnu fil manzilati abna'illahi wa la nahnu ashaddu hubban lillah. Kata Al-Ashraf ini, Ka'ab Al-Ashraf ini dan kawan-kawannya itu, apa kata mereka? Nahnu fil manzilati abna'illah. Kami ini sudah setingkat dengan anak Allah. Kami ini tingkatan anak Allah ni sebelum dia masuk Islam ni. Wala nahnu ashaddu hubban lillah. Kami lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pengakuan mereka. Jadi dibantah oleh Allah. Allah Taala turunkan ayat ini kepada Nabi untuk membantah apa yang mereka katakan. Mereka mengatakan bahawa mereka itu sudah setingkat anak Allah, dan mereka lebih cinta kepada Allah dibandingkan dengan Nabi cinta kepada Allah. Allah Taala jawab dengan ayat, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah, jikalau kamu memang sungguh-sungguh mencintai Allah, tandanya apa? Fattabi'uni, ikutilah saya, kata Nabi. Jadi tanda kita mencintai Allah, mengikuti Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Salah satu di antara tanda-tanda bahawa kita mengikuti Nabi SAW, kita mencintai Nabi lewat berselawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Lisan kita berselawat kepada Nabi, kemudian ahwal kita, perbuatan kita mengikuti Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Itu baru klop, Pak. Mulut mengatakan cinta kepada Nabi, senandung-senandungkanlah selawat itu, tidak apa-apa. Oh, perlu dipertandingkan, tidak apa-apa. Dibuat selawat. Ada selawat Badar, ada selawat Nariyah, ya. Disanjung-sanjung Nabi SAW, tapi tidak hanya sekedar di mulut, tapi di ahwal dan perbuatan juga klop.
Itu baru orang yang mengikuti atau orang yang mencintai Allah, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan, qala al-imam fi ihya'ihi, Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala mengatakan dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, apa kata beliau? Man idda'a arba'an, siapa yang mengaku 4 perkara, min ghairi arba'in fahuwa kadzdzab, siapa yang mengaku 4 perkara tapi dia luput 4 perkara, maka kata Imam Al-Ghazali, fahuwa kadzdzab, dia itu bohong, dusta. Apa yang 4 perkara itu? Wa man idda'a hubbal jannati wa lam ya'mal bit ta'ah fahuwa kadzdzab, siapa yang mengaku-ngaku, mendaku-daku hubbal jannah, cinta kepada surga, walam ya'mal bit ta'at, tetapi tidak mau taat kepada Allah, tidak mau taat kepada Rasul, fahuwa kadzdzab, mereka itu orang bohong, kata Imam Al-Ghazali. Orang yang cinta dengan surga beramal untuk amalan-amal ahli surga. Jadi siapa yang sudah mengaku mencintai surga, maka dia konsekuensinya dia beramal ketaatan untuk mendapatkan surga yang sudah dijanjikan oleh Allah. Yang kedua, man idda'a hubban nabi wa lam yuhibbal ulama wal fuqara fahuwa kadzdzab, siapa yang mengaku-ngaku mencintai Nabi tetapi tidak mencintai ulama, tidak mencintai ulama, tidak juga mencintai orang fakir miskin, fahuwa kadzdzab, mereka itu bohong, kata Imam Al-Ghazali. Jadi kalau mencintai Nabi, cintai ulama. Fa innal ulama warathatul anbiya, ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Nabi tidak mewariskan harta. Pewaris para nabi itu adalah para ulama. Jadi kalau mencintai ulama, hakikatnya sama dengan mencintai nabi. Membenci ulama sama dengan membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mencintai orang-orang fakir miskin, orang-orang susah, orang-orang yang terhimpit ekonomi dan sebagainya, itu tanda bahwa kita mencintai Nabi. Kita katakan mencintai Nabi, tetapi dengan ulama kita benci dengan ulama. Orang-orang fakir miskin tidak mau kita santuni, tidak mau kita berbelas kasih dengan mereka. Kata Nabi, kata Imam Al-Ghazali dalam Ihya-nya, orang ini bohong di dalam mencintai. Mulut memang mengatakan cinta, tetapi Allah Ta'ala tidak mau mengakui cintanya karena ahwal perbuatannya tak sesuai dengan mulutnya. Yang ketiga, wa man idda'al khaufa minan nari wa lam yatruk al ma'asi fahuwa kadzdzab, siapa yang mengaku-ngaku takut kepada neraka tetapi tidak meninggalkan maksiat, maka orang itu adalah bohong. Dia mengaku takut dengan neraka. Aku kalau masuk neraka ya tak beranilah. Neraka itu disebutkan kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha, ketika hancur kulitnya dimakan api neraka, berganti lagi dengan kulit yang baru. Oh, kalau begitu aku tak sanggup. Tetapi mulutnya mengatakan begitu. Walam yatrukil ma'asi, tetapi dia tidak meninggalkan maksiat. Maksiat dikerjakan terus. Fahuwa kadzdzab. Itu orang dalam pengakuan, itu bohong saja tu. Tak betul tu. Kalau memang takut dengan neraka, maka berusahalah meninggalkan segala maksiat. Baik kata Imam Al-Ghazali, maksiat zahir maupun maksiat batin. Maksiat zahir ni yang nampak-nampak, Pak. Maksiat batin yang tersembunyi dalam ni. Ria, sum'ah, ujub, takabur, apa lagi? Itu tak nampak. Itu lebih dahsyat dibandingkan dengan yang zahir-zahir yang nampak-nampak itu. Maka itu perlu kita berhati-hati. Jadi siapa yang takut kepada neraka tetapi dia belum meninggalkan maksiat, maka kata Imam Al-Ghazali, fahuwa kadzdzab, orang ini bohong. Wa man idda'a hubballahi ta'ala wa syaka minal balwa fahuwa kadzdzab, siapa yang mengaku-ngaku cinta kepada Allah
Aku cinta kepada Allah, aku cinta kepada Rasul, aku cinta kepada Allah. Hidup matiku untuk Allah. Tetapi apa kata Imam Al-Ghazali? Wasyaka minal balwa. Tapi ketika datang ujian-ujian, datang kepada dia musibah-musibah, wasyaka minal balwa, masih mengeluh-ngeluh lagi. Kenapa lah datang maksi apa ni, bala ni? Kenapa datang musibah ni? Sebanyak itu orang di dunia ini, saya aja yang ditengok oleh Allah. Mengeluh dengan musibah itu. Kata Imam Al-Ghazali, fahuwa kadzab. Akuan cintanya kepada Allah itu bohong, dusta belaka. Kama qalat Rabi'ah, sebagaimana yang disenandungkan oleh Rabi'ah Al-Adawiyah di dalam syairnya. Ta'sil ilahi wa anta tazharu hubbah. Engkau bermaksiat kepada Tuhan wa anta tazharu mahabbah, sementara engkau nyatakan di bibirmu, mulutmu engkau cinta kepada dia. Hadza li umri fil qiyas badi'. Ini bohong ini. Ini mustahil, kata Rabi'ah Al-Adawiyah. Lau kana hubbuka sadiqan la ata'ta. Kalau memang cintamu benar kepada Allah, engkau akan taat kepada dia. Innal muhibba liman yuhibbul muti'. Sesungguhnya orang yang cinta itu akan taat kepada yang dicintainya. Kalau kita, saya, bapa, ibu cinta kepada Allah, kita akan taat kepada Allah. Apa saja yang disuruh oleh Allah, apa saja yang terjadi, yang diberikan oleh Allah Ta'ala, kita terima. Itulah bentuk cinta kita kepada Allah. Wa alamatul mahabbah muwafiqatul mahbub wa jitinabu khilafi. Tanda atau alamat orang mencintai sesuatu adalah muwafiqatul mahbub, sesuai dengan yang dicintainya. Dan dia pasti akan menjauhi semua yang berbeda dengan yang dicintainya. Kalau dia mencintai seseorang sampai baju-bajunya dia akan samakan dengan baju dia. Ini kalau untuk urusan manusia kan. Sampai baju-bajunya sama. Baju sampai sendalnya, sampai apanya. Pokoknya kalau bisa samakan. Itulah yang terjadi dengan Ibnul Barra'. Ini satu kisah disebutkan. Ibnul Barra' ni anak kecil pak. Belum balik orangnya. Ketika Nabi mau hijrah ke Madinah, sebelum sampai ke Madinah, beliau berhenti satu tempat namanya Quba. Orang pergi umrah biasanya akan berhenti, akan datang ke Masjid Quba. Nabi senang mengunjungi Masjid Quba itu setiap hari Sabtu. Jadi setiap hari Sabtu Nabi pergi ke sana. Jadi sebelum sampai ke Madinah, Nabi berhenti di Quba. Berhenti di Quba itu Nabi SAW berhenti di sana. Tiba-tiba dari belakang ada anak kecil Ibnul Barra' ni tadi. Berjalan di padang pasir tu kan nampak bekas telapak kaki tu, jejak sandal kita. Maka anak kecil ni dari belakang mengikuti bekas jejak telapak kaki Nabi tu. Waltafata ilaihi, Nabi SAW menengok kepada anak kecil ni. Fulan, apa yang kau lakukan? Kata si Fulan ini, wati'u qadamayya bi qadamai. Aku tempelkan kakiku di bekas jejak telapak kaki engkau ya Rasulullah. Apa sebab engkau tempelkan wahai ananda? Apa yang terjadi ini? Engkau menempel-nempelkan telapak kakimu di bekas telapak kakiku, kata Nabi. Inni uhibbuka hubban syadida. Ya Rasulullah, kata anak kecil Ibnu Barra' ni, aku cinta banget dengan engkau ya Rasul. Aku cinta banget dengan engkau ya Rasul. Lalu Nabi bertanya, Nabi mengetes ni, benar engkau mencintaiku wahai Ibnul Barra'? Benar ya Rasul, aku cinta betul dengan engkau. Sampai bekas telapak kakimu ku ikuti. Itulah tanda aku cinta dengan engkau ya Rasul. Aku ikuti tu Jadi kalau orang cinta dengan sesuatu, sampai jejak-jejak telapak kakinya pun akan diikuti. Begitulah orang mencintai sesuatu Pak Bu.
Maka tidak heran bagaimana sahabat dengan Nabi, bagaimana jalan Nabi pun akan dicontohnya. Senyum Nabi. Salah satu disebutkan Ibnu Umar, orang yang banyak meniru bagaimana Nabi. Jadi kalau mau menengok foto Nabi, artinya apa? Menengok bagaimana caranya Nabi, kata para ulama, tengoklah bagaimana Ibnu Umar. Mau menengok bagaimana duduknya Nabi, tengok Ibnu Umar. Bagaimana Nabi tersenyum, tengok Ibnu Umar. Bagaimana Nabi berjalan, tengok Ibnu Umar. Itu orang yang sudah sampai mahabbah, kecintaannya. Jadi segala macam bentuk yang ada pada yang dicintainya diikuti, Pak. Makanya hari ini banyak orang yang cinta dengan sunnah, ya. Sampai bagaimana cara Nabi berjalan, bagaimana cara Nabi berpakaian, diikutinya. Itu bukan main-main, itu bukan hanya ecek-ecekan saja kata orang, kaleng-kaleng. Itu memang betul-betul dari hatinya ingin mencontoh Nabi. Jangan pernah menghina orang-orang seperti itu. Ada orang pakai imamah, pakai serban. Bagaimana dia bisa mengikuti Nabi? Nabi senang dengan imamah. Ini datang orang menghujat-hujat. Orang pakai imamah itu bukan sunnah, bukan dari Nabi. Itu dasarnya dari Buddha, dari Hindu dan sebagainya. Itu sudah bertebaran tuh di YouTube. Allah lah yang maha tahu, ya. Jadi kalau orang sudah mencintai, maka dia akan rela mengikuti apapun yang disampaikan oleh yang dicintainya. Maka Nabi mengetes Ibnul Barra ini. Kalau memang betul engkau wahai Ibnul Barra cinta kepadaku, sekarang irji', engkau sekarang pulang. Pulang engkau ke rumahmu, faqtul abaka, bunuh ayahmu. Allahu Akbar. Sekarang kau pulang ke rumah, bunuh ayahmu. Anak ini karena terpatri cintanya kepada Nabi, dia belum baca apa-apa, Pak. Belum baca hadis, belum baca apa. Tapi menengok Nabi itu tumbuh cintanya, kasih sayang dengan Nabi. Mendengar Nabi memerintahkan membunuh ayahnya, maka dia segera pergi. Berlari dia, Pak. Berlari dia pulang, tapi sebelum sampai dia jauh, Nabi sudah manggilnya. Ta'al ya gulam. Kesini wahai ananda. Ya Rasulullah, tadi kan engkau menyuruh aku untuk membunuh ayah. Sinilah dulu. Sesungguhnya aku, kata Nabi, diutus bukan untuk memutuskan silaturahim antara anak dengan ayah. Aku diutus bukan untuk menyuruh orang membunuh orang lain. Aku diutus oleh Allah untuk menebarkan kasih sayang. Aku ingin mengujimu wahai ananda. Rupanya cintamu kepadaku memang sungguh-sungguh. Innal muhibba, itulah yang dikatakan oleh Rabi'ah tadi. Innal muhibba liman yuhibbul muti'. Sesungguhnya orang yang cinta, dia akan taat kepada yang dicintainya. Sebegitu beratnya pun apa yang diperintahkan itu, dia akan taat kepada yang dicintainya. Kita sebutkan terakhir sebelum kita selesai, ada satu kisah inspiratif dalam kitab ini. Hukiya anna jama'atan dakhalu 'ala Shibli. Diceritakan ada satu kisah. Satu jamaah datang kepada Imam Ash-Shibli. Imam Shibli ini diceritakan ulama besar, tapi perangainya agak aneh. Jadi kalau nampak ada ulama-ulama nanti yang agak aneh-aneh begitu perangainya, jangan langsung dihukum. Dia ni ulama besar tapi aneh. Orang semasanya mengatakan dia sudah gila. Bahkan sudah pernah dimasukkan, kalau kita di sini rumah sakit jiwa namanya. Kalau dulu belum ada, cuma diasingkan aja. Datanglah satu jamaah mengunjungi dia. Faqala man antum. Ketika datang satu jamaah ni, Imam Ash-Shibli bertanya, siapa kamu ni? Faqalu ahba'uka fa'aqbala. Mereka menjawab semuanya, kami ini adalah ahbabmu, orang-orang yang mencintaimu. Kalau kitanya fanmu. Kami ini orang-orang yang senang denganmu, pecintamu, jamaahmu lah.
Lalu Imam Ash-Shibli menerima mereka. Summa ramahum. Yang aneh, ketika jamaah sudah ada, dicarinya batu, Pak Bu. Dicarinya batu. Summa ramahum bil hijarah. Kemudian dia lempar jamaah itu dengan batu. Kalau tepatlah pada kita, Pak Bu, kita pasti lari. Faharabu minhu faqala lahum. Lalu jemaah tu lari tunggang langgang, Pak Bu. Takutlah kena batu kan? Di situ Imam Ash-Shibli mengatakan, ini untuk kita bawa pulang nanti. Kalau memang betul-betul kita cinta kepada Allah, inilah resepnya nanti. Dilemparnya dengan batu jemaah itu tadi, jemaah itu lari tunggang langgang. Lalu Imam Ash-Shibli mengatakan, tahrabuna minni, kenapa kalian lari dariku? Lau kuntum ahbai lima farartum min balai. Kalian katakan kalian itu fanku, jamaahku, orang yang mencintaiku. Tetapi kenapa kalian lari daripadaku? Kenapa kalian lari dari ujianku? Kalian mengatakan cinta kepada aku, jamaahku, orang yang senang dengan ketika aku uji, kalian lari. Summa qala Ash-Shibli rahimahullahu ta'ala. Kemudian Imam Ash-Shibli mengatakan, ahlul mahabbah syarafu bi ka'sil widad. Orang yang sudah masuk kecintaan dalam hatinya akan ada rasa kasih sayang. Walaupun bumi ini, langit ini terasa sempit, tapi cintanya tidak akan pernah berubah. Orang yang mencintai ketika ada ujian dari Allah yang merupakan yang dicintainya, maka cinta itu, ujian itu adalah merupakan wujud daripada cinta Allah kepada hamba, maka dia tidak akan pernah lari. Dia akan terima, ya Allah, ini ujian darimu. Aku lewat mulutku, lewat lisanku sudah menyatakan engkau itu kekasihku. Kalau engkau uji aku, berarti aku sudah siap untuk menerima ujian itu. Ketika Nabi Ayub diuji, coba tengok doa dalam Al-Quran. Tidak ada doa Nabi Ayub untuk supaya disembuhkan, tak. Dia hanya mengatakan kepada Allah yang mengujinya, Rabbi, inni masaniyad dur. Wahai Tuhan, aku sudah menderita dalam sakit ni. Wa anta arhamur rahimin. Tapi aku yakin engkau adalah Sang yang Maha Pengasih. Dia tak pernah minta disehatkan, tapi dia paham seorang kekasih pasti tahu dengan kondisi kekasihnya. Maka ketika datang malaikat kepada Nabi Ayub alaihissalam, ada orang bertanya kepada Nabi Ayub, Ayub, di saat mana engkau mendapatkan kebahagiaan? Di saat ketika engkau sudah sembuh kah? Atau di saat engkau dalam keadaan sakit yang menahun itu, sehingga orang-orang lari darimu? Kata Nabi Ayub apa? Aku mendapatkan kebahagiaan ketika aku diserang sakit sehingga orang lari daripada aku. Tapi ada yang tidak pernah lari dariku, yaitu Allah, Sang yang Maha Pengasih dan Penyayang. Kenapa wahai Ayub? Di saat kau sehat engkau kurang mendapatkan kebahagiaan, tetapi ketika waktu sakit engkau mendapatkan kebahagiaan itu. Ketahuilah, ketika aku sakit itu, setiap hari lewat malaikat Jibril Allah berkirim salam kepada aku 2 kali dalam sehari. Tapi setelah aku sembuh dari sakit, salam itu tidak pernah aku dapatkan lagi. Jadi kalau bapak ibu ditimpa penyakit, diuji oleh Allah, jangan bersedih. Itu tandanya Allah semakin sayang dengan kita. Maka orang yang ingin menengok bagaimana wujud cinta kita yang sebenarnya tentu diuji. Untuk mengetahui emas itu palsu ataukah imitasi, maka perlu disepuh dulu. Maka insya Allah kita diuji oleh Allah, kita akan sabar. Bahkan tingkatan yang paling tinggi di dalam hadis disebutkan, idza mata waladu abdi, apabila seorang hamba diuji oleh Allah Ta'ala dengan mati anaknya, mati keluarganya, apa kata Allah kepada malaikat? Madza qala al-abdu?
Apa yang dikatakan hamba itu wahai malaikat ketika anaknya engkau cabut nyawanya, orang yang dia sayangi engkau cabut nyawanya? Apa kata malaikat? Hamidaka wastarja. Ini tingkat paling tertinggi ni Pak Bu. Wahai Allah, ketika mereka diuji, yang pertama kami dengar dari lisan mereka adalah hamidaka wastarja. Yang kami dengar pertama kali mereka memuji engkau. Baru diucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu payah kita mengucapkannya itu Pak. Ucapkan alhamdulillah dulu, baru inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah, kenapa kita mengucapkan alhamdulillah? Ya Allah, segala puji bagi engkau. Engkau uji aku, itu pertanda bahwa aku masih ada dalam pandanganmu. Aku takut tak dapat ujian sama sekali lagi. Ketika diuji tentu akan naik tingkat. Sama dengan orang yang sekolah, kalau ada ujian itu bakal akan ada nanti naik kelas. Tapi kalau tak pernah diuji-uji, bagaimana akan bisa naik kelas? Itulah yang terjadi dalam hidup. Jadi apabila kita diuji oleh Allah Ta'ala, kita berbaik sangka Allah Ta'ala masih perhatian dengan kita. Dan ketika Allah Ta'ala perhatian dengan kita, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah. Dan kita pun mencintai Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Demikian majlis ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.